Shalom adik-adik Hero Kids, apa kabar semuanya? Semangat semua ya! Semangat! Kakak suka sekali dengan semangat Ziki hari ini. Supaya kita lebih semangat lagi, mari kita deklarasikan super ayat dan super kebenaran kita hari ini. Kita juga memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Ziki pimpin doa ya. Oke Kak, yuk teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami masih boleh berkumpul untuk beribadah secara online. Berkati ibadah ini Tuhan, agar kami dapat belajar yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kebenaran Tuhan membuatku kuat bertahan. Efesus 6 ayat 15a. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah.
Iya nih Ziki, celana kakak kebesaran hari ini. Untung mau kakak ingetin, kalau enggak celana kakak merosot. Ah, kakak bisa aja. Tapi ngomong-ngomong soal ikat pinggang, Ziki teringat kembali tentang pelajaran minggu lalu kak, tentang perlengkapan senjata Allah. Bener banget Ziki. Ziki hebat sekali bisa ingat. Adik-adik masih pada ingat gak? Pasti dong kak, masih ingat. Tapi gini kak, kalau misalnya kakak ketinggalan ikat pinggang, gimana ya kalau misalkan kita mau berperang, tapi kita tidak ada perlengkapan senjata Allah kak? Kita pasti akan kalah Ziki. Maka itu, mari kita mempersiapkan perlengkapan senjata Allah. Bagaimana Ziki sama adik-adik udah siap belajar belum? Siap kak. Yuk teman-teman, kita dengarkan firman Tuhan dan jangan lupa mencatat ya. Halo Hero Kids, jumpa lagi dengan Kak Novi hari ini. Nah, minggu lalu siapa yang ingat kita belajar tentang apa? Iya, benar sekali, kita belajar tentang perlengkapan senjata Allah. Kenapa sih Tuhan kasih kita perlengkapan senjatanya? Karena ingat, iblis itu sangat membenci Tuhan. Dia tidak ingin kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Jadi dia dengan berbagai macam cara untuk mengalahkan kita dan bermacam cara untuk menarik kita kembali dan membuat kita jatuh dalam dosa. Dan ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, maka Tuhan memberikan kita perlengkapan senjatanya supaya kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis. Jadi, katakan sama Kak Novi ya, bersama Yesus kita bisa menang melawan tipu muslihat iblis. Ya, jadi kita bisa menang melawan dosa, kita bisa menang terhadap tipuan muslihat iblis karena kita bersama dengan Tuhan. Dan waktu Tuhan bersama dengan kita, Dia memperlengkapi kita dengan perlengkapan senjatanya, kita bisa menang berperang melawan dosa. Yes, coba katakan amin semuanya. Ya, nah kita akan mengingat kembali apa saja perlengkapan senjata Allah. Oke, siap semuanya? Oke, yang pertama kita lihat gambarnya ya. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran. Dan yang kedua, baju zirah keadilan. Yang ketiga adalah kesut kerelaan memberitakan Injil. Yang keempat, ketopong keselamatan. Kelima, pedang roh. 6, perisai iman. Ya, dan kemudian yang selanjutnya adalah berdoa selalu. Nah, lihat bahwa semua perlengkapan senjata Allah ini diberikan Tuhan buat kita. Jadi kita tidak bisa mendapatkan atau membelinya di toko ya. Jadi nggak dijual. Mau di Indomaret atau di tempat lain, tidak ada yang jual perlengkapan senjata ini. Dan ini yang diberikan Tuhan buat kita. Nah, kita akan bahas sama-sama yang pertama, yaitu dikatakan ikat pinggang kebenaran atau dalam bahasa Inggrisnya belt of truth. Ya, nah kakak di sini punya ikat pinggang. Kalian lihat, apa sih fungsi ikat pinggang ini? Oke, biasanya kalian pakai ikat pinggang buat apa? Pasti bukan buat usir kucing atau lagi main sama anjing, bukan ya. Fungsinya ikat pinggang ini adalah untuk menahan celana kita supaya tidak kedodoran. Jadi orang-orang yang memakai ikat pinggang harus melekat pada tubuhnya ya, supaya bisa menggantungkan celananya. Nah, ada juga, Kak Novi sudah siapkan gambar, kalian bisa lihat gambar ini. Ini adalah sabuk perkakas. Jadi buat orang-orang yang bekerja sebagai tukang bangunan atau tukang reparasi, itu menggunakan sabuk perkakas. Supaya apa? Supaya bisa menaruh semua peralatannya di ikat pinggangnya. Sama halnya dengan perwira atau tentara, kita lihat ya, mereka juga mengikatkan ikat pinggang supaya apa? Bisa taruh senjatanya. Jadi ikat pinggang ini sangat penting buat mereka.
Oke, jadi kalau seperti perwira-perwira yang kita lihat, ikat pinggang itu dipakai untuk menaruh pedang, supaya pedangnya tidak ada yang misalnya satu tangan bawa perisai, satu lagi pedang di tangan, dan waktu kita mau berjalan kita harus bawa misalnya taruh di ikat pinggang kita. Nah, jadi ikat pinggang ini sangat penting ya untuk kita tidak sampai kedodoran celananya, atau benar-benar ikat pinggang ini benar-benar berfungsi sebagai pembawa atau pengikat atau menyimpan senjata kita. Nah, dalam konteksnya adalah seperti ini. Ikat pinggang kebenaran itu dipakai buat kita menyimpan senjata kita. Senjata kita itu apa? Senjata kita nanti kita akan bahas, yaitu pedang roh. Pedang roh itu adalah firman Tuhan, kebenaran tentang Tuhan. Kebenaran siapa Tuhan buat kita? Kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi setiap firman harus melekat dengan kita, harus kuat melekat dengan kita, supaya waktu saatnya kita harus melawan, kita punya senjata itu. Jadi ikat pinggang kebenaran ini adalah ikat pinggang yang untuk melekatkan setiap kebenaran dalam hidup kita, kebenaran tentang Tuhan dalam hidup kita. Oke, apa saja sih kebenaran tentang Tuhan? Yang pertama, kita harus ingat ya, bahwa kebenaran itu adalah Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita satu-satunya ya, dan Dia adalah juru selamat kita. Dan kebenaran yang kedua, yaitu karena Allah mengasihi kita, sangat mengasihi kita, Dia tidak ingin kita binasa ya, dengan Dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, untuk kita bisa diselamatkan dari dosa. Kita tidak lagi menjadi budak dosa. Iblis ingin kita menjadi budak dosa. Iblis ingin mengikat kita supaya kita berdosa dan hilang kemuliaan Allah dan tetap binasa. Tapi Tuhan Yesus, tapi Allah menginginkan kita memperoleh hidup yang kekal. Karena tujuan Allah cuma itu. Dia ingin memberikan hidupnya yang kekal buat kita. Ya, supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia di sorga nanti. Oke, nah karena Allah begitu mengasihi kita dan Allah tahu kita ini berdosa dan hilang kemuliaan Allah, dan Allah memberikan keselamatan buat kita, dan keselamatan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Ya, itu adalah kebenarannya. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, bukan di tempat yang lain, bukan karena usaha kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kita rajin ke gereja, rajin baca firman, rajin berdoa, bukan karena itu, tapi karena kasih Tuhan buat kita. Ya, dan yang harus kita lakukan kalau kita berbuat dosa, ya kita harus datang kepada Tuhan, minta ampun. Karena firman Tuhan katakan kalau kita minta ampun dalam namanya, Tuhan akan mengampuni kita, karena Dia Allah yang setia dan Dia akan mengampuni kita. Dan apalagi yang harus kita lakukan? Kita mengasihi Tuhan. Dengan apa? Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat firman-Nya, hidup sesuai dengan kebenaran. Nah, hal ini kita akan belajar minggu depan lebih lagi. Oke? Nah, kebenaran yang lainnya adalah bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Nah, kalian bisa buka nanti di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang ingin datang pada Allah, tidak ada lewat jalan lain ya, karena Dia adalah satu-satunya jalan. Oke? Nah, saat kita mengingat kebenaran Tuhan, saat iblis ingin mengikat kita dengan dosa, misalnya, gak apa-apa, misalnya kamu nyontek sedikit, kan kamu gak belajar, bisa mengertilah. Oh tidak, aku tidak mau menyontek, karena kalau mencontek artinya aku mencuri. Nah, kita tahu bahwa Tuhan tidak suka orang yang mencuri. Tuhan mengasihi saya dan saya tidak mau. Ya, nah misalnya di rumah nih, kalian lagi dalam suasana gelap, terus takut gitu ya,
terus ada petir, ada suara petir, terus kita ngerasa ketakutan. Tapi ingat lagi sama kebenaran Tuhan. Tuhan katakan bahwa Yesus selalu bersama dengan kita. Jadi dimanapun dan bagaimanapun keadaannya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kebenaran firman Tuhannya, ya. Jadi kita pegang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kalian juga tidak jadi takut karena kalian tahu bahwa kalian bersama dengan Tuhan. Nah, itu contoh-contoh di mana kita memegang erat kebenaran atau saat kita memakai ikat pinggang kebenaran itu. Jadi yang pertama tadi, ikat pinggang kebenaran. Jadi gunakan ikat pinggang ini ya dengan kalian mengingat setiap firman Tuhan. Oke, nah supaya apa? Kalau kita mengikat kebenaran dalam diri kita, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah takut, kita tidak mudah untuk khawatir karena kita ingat siapa Yesus buat kita. Jadi kalian juga bisa terus membaca firman supaya kalian apa? Kenapa kita harus baca firman tiap hari? Supaya kalian kenal siapa Yesus buat kalian. Oke, dan hal ini kita akan bahas lebih banyak lagi di home nanti ya. Jadi siapkan diri kalian. Oke, nah ini adalah pembahasan Kak Novi hari ini dan kita mau sama-sama berdoa supaya kita mempunyai semangat, mempunyai hati, mempunyai keberanian yang sama supaya kita bisa berdiri tegap ya dan tidak jatuh pada dosa. Karena ingat, bersama Yesus kita bisa menang melawan dosa. Yes. Oke, nah sekarang kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak buat setiap firman-Mu, buat pelajaran kami hari ini. Ajari kami Tuhan dapat mengikat pinggang kami dengan ikat pinggang kebenaran-Mu Tuhan. Ajar kami dapat melihat, dapat belajar, dapat mengenal Engkau lebih lagi. Ajari kami untuk bisa mengerti tentang Engkau dan mengalami Engkau di dalam hari-hari hidup kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat sukacita, terima kasih buat damai sejahtera, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau katakan bagi setiap kami hingga kami bisa menang melawan dosa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. God bless you. Wah Kak, ternyata ikat pinggang kebenaran itu penting ya Kak. Benar Ziki, pengenalan kita akan Tuhan dan siapa Tuhan akan menyatakan kebenaran di dalam Dia. Nah teman-teman, kita akan belajar lagi ya tentang pelajaran ini di home kita nanti hari Rabu jam 5 sore. Benar Ziki, mari kita akhiri ibadah ini. Sampai jumpa teman-teman.